sedo I can see love you keep inside, love you keep for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini di sesuatu yang berbeda ya. Di belakang rumah ada kebun kecil. Ya, kita manfaatkan untuk membuat video ini. Dan hari ini adalah hari spesial karena saya akan membahas sebuah produk headphone ya, yang saya gunakan headphone ini untuk pertama monitoring recording, dan yang kedua juga untuk editing video. Apakah ini cukup layak dijadikan headphone untuk monitoring recording atau tidak? Apakah ini cukup layak untuk dijadikan headphone untuk monitoring editing video atau tidak? Kita akan lihat penjelasannya. Tapi sebelum itu, kita akan cek dulu spesifikasinya seperti yang pada video berikut ini. Nah, demikian itu tadi adalah spesifikasi dari headphone yang sedang saya review ini. Ini adalah Philips SHP 1900 atau SHP 1900. Dari segi harga cukup murah karena harganya hanya sekitar 170 sampai 200 ribu, di bawah 200 ribu. Di bawah 200 ribu dengan kualitas suara yang cukup baik. Ya, cukup baik menurut saya kalau dilihat dari harganya. Tapi yang agak kurang mungkin memang di sini adalah ini masih plastik ya, plastik banget. Ya, plastik banget. Terus ini juga plastik semuanya. Tapi yang paling hebat itu adalah ini bagian foamnya nih. Ini lembut banget, enak, lembut banget ya. Terus apa lagi ya, ukuran cukup besar, bisa menutupi semua bagian telinga kita. Dan yang paling hebat lagi adalah headphone ini secara kualitas audio menurut saya, sekali lagi ini menurut saya karena kuping saya yang dengar ya. Mungkin kuping saya yang perlu di-upgrade. Kalau misalkan di kalian nanti ada yang komentar, headphone biasa aja itu kurang bagus gitu ya, itu salah satu buat masukan buat saya. Tapi yang jelas bagi saya ini adalah headphone yang cukup baik mereproduksi suara dari hasil monitoring studio kita atau recording kita maupun dari editing video kita. Nah, bagaimana kualitas suaranya? Oke, saya dari frekuensinya dulu ya. Dari frekuensi yang dapat direproduksi oleh headphone ini adalah cukup baik dari semua frekuensi, cukup baik, nggak bagus-bagus banget, tapi cukup. Jadi semuanya serba pas menurut saya ini, semuanya serba pas, baik low-nya, bass-nya cukup nendang, high-nya cukup pan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan mid-nya bagian tengahnya mungkin agak turun sedikit, tapi nggak turun-turun banget, turun sedikit saja gitu. Jadi bisa dibilang ini mendekati warna flat ya kalau buat saya pribadi. Makanya ini menurut saya dengan harga segini masih bisa dijadikan andalan untuk monitoring studio. Nah, permasalahannya adalah ada beberapa part musik frekuensi mungkin tidak sempurna direproduksi oleh headphone ini. Ya, salah satunya tadi di bagian nada mid. Di bagian frekuensi midnya, mid range-nya itu vokalnya agak turun sedikit. Makanya nanti ketika kita mau mixing vokal itu
jangan terlalu terpengaruh dengan mid vokal yang ada di sini yang agak kurang maju, agak kurang naik sedikit. Jadi ya harus bener-bener banyak mendengarkan karakter dari headphone ini, baru nanti kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita untuk recording ataupun monitoring editing video kita. Dan satu lagi kekurangannya, kalau buat yang suka dipakai untuk gaming atau teleponan atau yang lainnya gitu ya, yang membutuhkan mikrofon, headphone ini tidak termasuk mikrofon. Jadi ini headsetnya, kabelnya hanya kabel untuk audio monitoringnya saja. Nah, untuk tipe yang ini ada sih memang yang tipe 1000 SHP 1900 juga yang menggunakan mic, tetapi harganya sekitar 250 ribuan. Nah, karena kebutuhan saya adalah untuk monitoring, saya jadi nggak perlu terlalu membutuhkan mic, karena micnya kita pakai dari mic yang biasa dipakai untuk recording maupun editing. Itu saja, mungkin kalau masih ada yang kurang atau kurang jelas dari penjelasan saya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita genjreng lagi.